Pernah gak lo minjemin HP ke teman atau keluarga terus ngedadak deg-degan takut mereka iseng buka-buka folder pribadi lo? Di video ini gue bakal tunjukin cara ngunci sekaligus nyembunyiin folder di Android pakai sistem enkripsi tingkat tinggi lewat Termax. Sampai aplikasi file manager yang paling canggih pun gak bakal bisa ngintip atau ngebaca isinya sama sekali. Halo bro, gue Ismail. Masalah privasi data di sistem operasi Android itu dari dulu sampai sekarang bener-bener rumit banget. Kebanyakan orang cuma pasrah ngandelin fitur secure folder bawaan pabrikan HP atau malah download aplikasi file locker gak jelas dari Play Store. Padahal proteksi kayak gitu gampang banget di bypass kalau orang tahu celah dasarnya. Misalnya tinggal colok ke PC lewat mode ADB atau hapus data aplikasinya, beres. Nah, hari ini kita bakal ngebangun sistem proteksi yang benar-benar aman langsung dari terminal Termax lo. Folder sensitif lo gak cuma disembunyiin tapi benar-benar dikunci pakai kriptografi standar industri yang mustahil dipecahkan tanpa kunci yang benar. Tonton video ini sampai habis biar lo beneran paham logika teknisnya dan gak salah ketik perintah yang bisa berakibat data lo hilang. Sebelum kita masuk ke langkah pengetikan perintah pertama di terminal, coba lo cek dulu beberapa produk pendukung yang udah gue tag di video ini. Kalau udah lo cek produknya, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum jempol lo ngetik di atas keyboard terminal, lo harus paham dulu dasar dari apa yang mau kita lakuin, biar lo nggak cuma jadi tukang ketik script doang. Kenapa sih sistem file manager standar di HP lo itu nggak cukup aman buat ngejaga privasi data tingkat tinggi? Sederhananya begini, aplikasi pengelola file bawaan Android itu cuma bekerja di lapisan antar muka atau user interface doang. Kalau lo pakai fitur sembunyikan file, aplikasi itu cuma ngasih atribut tersembunyi pada file tersebut atau memindahkannya ke folder terisolasi yang gak kedeteksi sama galeri. File aslinya sebenarnya tetap utuh berupa teks atau gambar biasa di dalam memori internal lo. Begitu ada aplikasi jahat tipe spyware atau orang asing yang dapat akses root ke sistem storage lo, data itu bisa dibaca dengan gampang karena gak ada perlindungan di level biner filenya. Makanya solusi paling benar buat nanganin masalah ini adalah dengan pakai alat bernama GNU-PG atau biasa dikenal dengan singkatan GPG. GNU-PG ini tuh software enkripsi standar industri internasional yang sifatnya gratis dan open source. Kelebihan utamanya adalah transparansi kodenya. Karena kodenya terbuka buat publik, para pakar keamanan cyber di seluruh dunia bisa mastiin kalau software ini benar-benar bersih tanpa ada backdoor buat pihak manapun. GNU-PG ini nggak implementasiin standar OpenPGP yang dipakai sama para profesional, aktivis privasi, sampai instansi keamanan dunia buat ngamanin email, dokumen, dan data-data rahasia mereka. Cara kerja enkripsi GNU-PG ini sebenarnya sederhana tapi mematikan buat para hacker. Enkripsi itu proses matematika yang bakal ngubah data asli lo yang bisa dibaca manusia, kayak foto, video, atau dokumen teks, jadi seonggokan kode acak berantakan yang benar-benar gak masuk akal, atau biasa disebut ciphertext. GNU-PG bakal ngacak struktur biner file lo pakai algoritma enkripsi modern. Tanpa adanya kata sandi atau kunci pembuka yang benar, kode acak itu gak bakal bisa dikembaliin lagi ke bentuk aslinya. Biar lo dapat gambaran kasarnya, butuh waktu miliaran tahun bagi komputer tercanggih di dunia saat ini cuma buat nebak dan ngebuka paksa file yang udah dienkripsi dengan metode ini secara brute force. Jadi keamanan data lo benar-benar dijamin aman total. Kalau konsep dasarnya udah mantap di otak lo, sekarang saatnya kita siapin lingkungan terminal di Termax lo. Langkah pertama kayak biasa, kita lakukan sinkronisasi dan pembaruan repositori lokal Termax lo dengan server pusat. Ketik perintah ini di terminal lo, package update dan package upgrade. Yes, yeah. Jangan bosan ya tiap kali gue ngingetin buat jalanin perintah ini di awal tutorial. Perintah package update bakal ngambil daftar paket terbaru dari server Milo Termax saat ini. Sedangkan package upgrade bakal langsung ngeeksekusi proses pembaruan binar-binar lama di sistem lo. Tambahan opsi -y di ujung itu trik biar lo gak usah konfirmasi manual dengan pencet huruf Y tiap kali sistem nanya izin download. Proses ini penting banget biar pas kita pasang tools enkripsi nanti, gak ada konflik library yang bikin proses enkripsi lo ngedadak macet di tengah jalan. Kita tinggal tunggu aja ya. Nah, kalau ada pertanyaan kayak gini ya, kalian tinggal ikutin defaultnya aja ya. Di sini kita enter aja buat lanjut. Nah, ini sedang progress untuk masang-masang update-nya ya. Oke, ada lagi, kita sama pencet enter lagi aja, dan terakhir kita pencet enter lagi. Dan prosesnya selesai. Kalau layarnya udah berhenti jalan dan muncul simbol dolar lagi ya, kayak gini, sekarang kita install paket GNU-PG-nya. Jalanin perintah ini. Kita bersihin dulu aja deh ya. Package install GNU-PG-Y. Perintah ini bakal merintahin package manager Termax buat nyari, ngedownload, dan ngekonfigurasi biner tools GNU-PG langsung ke dalam sistem internal terminal lo. Kita enter. Ukuran filenya nggak terlalu gede kok, jadi proses instalasinya bakal terasa cepet banget selama koneksi internet lo lancar ya. Oke, setelah paket GNU-PG terpasang dengan sukses, ada satu langkah penting lagi yang wajib lo lakuin. Secara bawaan, Termax itu berjalan di lingkungan terisolasi yang nggak punya hak akses buat nyentuh file-file di luar foldernya sendiri. Biar Termax bisa ngebaca dan ngemodifikasi folder pribadi lo yang ada di memori internal HP, kita harus minta izin akses storage secara formal
normal ke sistem Android. Ketik perintah ini termax setup storage. Begitu perintah ini lo enter, sistem Android bawaan HP lo bakal langsung ngemunculin jendela pop-up notifikasi konfirmasi di layar yang nanyain apakah lo mau ngasih izin akses penyimpanan ke aplikasi Termax. Lo tinggal tap aja tombol allow atau izinkan. Kita klik allow. Langkah ini penting banget ya, karena kalau lo lewatin semua perintah pencarian direktori atau manipulasi file yang bakal kita ketik setelah ini, otomatis bakal mentok di error permission denied. Sekarang kita masuk ke tahap manipulasi folder. Langkah pertama kita harus pindah dulu ke direktori tempat folder pribadi yang mau lo amanin itu berada. Biasanya folder penyimpanan internal HP lo dipetain sama Termax ke dalam folder virtual bernama storage/share. Jadi kalau folder lo ada di dalam folder documents misalnya ya, kita tinggal pindah direktori dengan ngetik perintah cd tilde, ini dari home ya, artinya dari home kita masuk ke storage, dari storage kita ke shared, lalu kita masuk ke documents. Ini adalah folder documents yang ada di memori internal HP lo ya, bukan cuma di home atau di folder Termax. Kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat ya, lo sudah berada di folder documents. Lo bisa ketik ls ya buat ngelihat apa aja isinya, dan di sini masih kosong ya. Di sini misalnya saya mau bikin folder dulu ya buat dijadiin contoh. Misalnya saya di sini folder _team. Terus di dalam folder _team ini saya bikin misalnya ini ada daftar _member. Terus juga ada cheat sheet _hacker gitu ya. Kita coba enter, coba ls lagi. Sudah ada ya folder _team. Kita tree belum ke install ya, kita coba install aja. Oke, kita coba tree lagi. Nah, jadi di folder documents ini udah ada folder _team, dan di dalam _team ini sudah ada cheat sheet _hacker dan daftar _member. Ini adalah file-file di dalam folder tersebut ya. Nah, di sini ada konsep penting yang wajib lo pahami tentang karakteristik tools GNU-PG. GNU-PG itu aslinya didesain buat mengoperasikan dan ngunci file tunggal secara efisien. Dia nggak bisa langsung lo suruh ngunci sebuah folder utuh yang isinya ada puluhan file atau subfolder secara kolektif. Kalau lo paksa masukin folder biasa ke perintah enkripsi, sistem bakal error. Kalau lo enkripsi filenya satu persatu secara massal, lo bakal pusing sendiri karena bakal terbentuk banyak banget file baru yang bikin berantakan. Solusi cerdasnya adalah kita harus nyatuin folder tersebut jadi satu kesatuan file arsip terlebih dahulu pakai utilitas bawaan Linux bernama tar. Proses pengarsipan ini fungsinya bukan buat ngecilin ukuran file kayak kompresi zip atau rar, tapi murni buat ngikat seluruh struktur folder, nama file, subdirectory, sampai hak aksesnya biar menyatu jadi satu file tunggal berformat .tar. Misalnya di dalam directory ini lo punya file ini ya, ada daftar _member sama cheat sheet _hacker yang lo simpan di dalam folder bernama _team. Buat nyatuin folder tersebut, jalanin perintah ini, tar spasi -cvf spasi nama folder tarnya ya. Di sini kalian bebas sih namain folder tarnya apa ya, nggak harus sama kayak sini. Tapi saya di sini biar kalian nggak bingung, saya samain aja ya, _team.tar spasi folder asalnya ya, yaitu _team. Nah, kayak gini. Gue bedah dulu ya fungsi parameternya biar lo paham maksud kodenya. Argumen -c itu singkatan dari create ya, artinya kita mau bikin file arsip baru. Argumen -v itu verbose ya, fungsinya buat ngemunculin daftar file apa aja yang lagi dibungkus ke layar biar lo bisa mantau prosesnya ya. Jadi pas prosesnya nanti bakal munculin file apa aja yang kita bungkus. Dan argumen -f ya, jadi ini bisa dipisah sebenarnya, bisa jadi -c, -f, v gitu ya. Tapi kita satuin aja jadi -cpf kayak gini. Nah, kalau -f itu singkatan dari file buat menegaskan kalau output dari perintah ini adalah sebuah file baru yang kita beri nama ini, _team.rar. Di ujung perintah baru lo masukin nama folder sumbernya yaitu _team ini. Kita enter. Nah, langsung ditunjukin ya ada folder dan file apa saja karena kita tadi pakai -v. Ini yang diolah. Kita coba ls. Nah, sudah ada folder atau file _team.rar. Pengarsipan pakai tar ini benar-benar penting buat ngejaga biar semua susunan direktori internal di dalam folder lo gak berantakan atau rusak strukturnya pas nanti kita balikin lagi ke bentuk semula setelah proses dekripsi. Nah, sebelum kita masuk ke tahap inti yaitu proses ngunci file arsip tadi pakai algoritma enkripsi biner, gue mau minta bantuan lo semua sebentar bro. Tolong luangin waktu 5 detik lo buat support channel edukasi cyber seperti ini biar performa algoritmanya makin mantap di YouTube. Silahkan turun ke kolom komentar sekarang terus ketik 2 kata ini pakai huruf kapital. Enkripsi
Termax. Tulis kata ini buat ngeramein komentar. Atau kalau lo punya pertanyaan atau kendala teknis pas bagian pengarsipan tar tadi, tulis aja detailnya di sana biar kita bahas bareng-bareng di kolom diskusi. Kalau file arsip tunggal berformat tar tadi udah sukses terbentuk di directory lo, sekarang saatnya kita jalanin proses eksekusi pengunciannya pakai GNU-PG. Di tutorial kali ini kita bakal pakai metode enkripsi simetris. Metode ini tuh jenis enkripsi yang paling praktis dan efisien buat user biasa karena proses mengunci dan proses ngebuka filenya nanti murni cuma ngandelin satu buah kata sandi atau passphrase yang sama tanpa perlu ribet bikin kunci publik dan privat. Sekarang ketik perintah ini di terminal Termax lo ya, gpg desi terus nama tarnya ya yang akan kita kunci yaitu akun steam.tar. Nah, flag opsi desi di dalam perintah ini tuh instruksi utama yang ngasih tahu GNU-PG buat melakukan operasi symmetric encryption pakai cipher algoritma standar yaitu AES-256 yang super aman. Begitu perintah ini lo enter tampilan terminal Termax, lo bakal langsung ngemunculin perintah interaktif yang minta lo buat masukin sebuah passphrase atau kata sandi baru buat ngunci file tersebut. Misalnya ini agak terlalu dekat ya, saya agak jauh, jadinya agak kacau nih kalau misalnya terlalu dekat. Nah, kayak gini. Minimal lo masukin 8 karakter ya buat dijadiin password file rahasia lo. Ketik kata sandinya ya. Lo. Ini langsung ke atas nih agak. Oh, ini agak kacau ya. Coba saya cancel dulu deh. Jadinya agak kacau. Nah, nggak apa-apa lah dari sini aja ya. Saya ketik passphrase-nya 8 ya. Lalu saya masukin lagi ya. Oke, di sini sudah match ya. Dan ini kekuatannya 80%. Kalian bisa bikin passphrase lebih panjang lagi ya, tapi minimalnya 8 gitu. Sini saya klik tab ya, biar di highlight ini oke-nya. Lalu saya enter. Oke, sudah ya. Nah, di bagian ini gue mau ngasih peringatan penting yang benar-benar wajib lo tanamkan baik-baik di otak lo, bro. Karena kita di sini pakai enkripsi kriptografi murni langsung di level biner lewat terminal, sistem ini nggak punya fitur bantuan ramah pengguna kayak tombol lupa password lah, nggak ada fitur kirim kode reset ke email, dan nggak ada tim customer support yang bisa lo hubungi buat bantu ngebuka foldernya. Kalau lo sampai teledor, lupa, atau salah nginget kata sandi yang lo bikin ini, maka seluruh data sensitif yang ada di dalam file arsip ini bakal terkunci selamanya. Gak guna dan mustahil bisa diselamatin dengan cara apapun. Jadi pastiin lo pakai kata sandi yang benar-benar bisa lo ingat. Kalau proses pembuatan kata sandi tadi udah beres, lo lakukan tanpa ada pesan error, sekarang kita lakukan proses verifikasi buat mastiin apakah sistem kriptografinya udah bekerja dengan benar atau belum. Ketik lagi perintah ls di directory lo. Kalau kodenya sukses dijalanin, lo bakal ngelihat sebuah file baru yang muncul di dalam daftar dengan nama ini ya, team.tar.gpg. Jadi ada tambahan .gpg-nya ya, yang file ini. Kemunculan file dengan ekstensi akhiran .gpg ini adalah bukti valid kalau file arsip lo tadi udah berhasil dibungkus dan dikonversi strukturnya jadi bentuk kode acak terenkripsi yang siap ngamanin data penting lo dari intayan siapapun. Kalau file berformat .gpg ini udah muncul di terminal lo, jangan langsung berasa tugas lo udah selesai ya, bro. Disinilah kesalahan fatal yang sering banget dilakuin sama pemula. Kalau lo periksa lagi pakai perintah ls ini ya, di sini kan folder asli lo yang bernama _team dan file arsip mentah yang _team.tar ini sebenarnya masih ada di tempatnya dan belum kehapus. Nah, kalau lo biarin file mentah itu tetap nongkrong di situ, ya percuma aja lo capek-capek jalanin enkripsi tadi. Orang lain atau aplikasi jahat tetap bisa ngelihat isi data lo lewat file aslinya yang masih telanjang itu. Makanya kita wajib melakukan proses pembersihan atau wiping buat ngebuang file dan folder mentah tersebut dari memori internal HP lo. Ketik perintah ini di terminal Termax lo ya. rm spasi -rf, lalu file-file yang ingin kalian hapus yaitu _team ya, itu foldernya, lalu file kompresinya yaitu _team.tar. Oke, nah gue beda dulu ya logikanya biar lo nggak asal eksekusi perintah berbahaya. Perintah rm itu adalah singkatan dari remove, fungsi utamanya buat ngehapus berkas. Opsi -r itu singkatan dari recursive, yang artinya perintah hapus ini bakal masuk sampai ke lapisan subfolder paling dalam buat ngabisin semua file di dalamnya tanpa tersisa. Sementara opsi -f itu singkatan dari force, gunanya buat maksa sistem langsung ngehapus file tersebut tanpa perlu nanya konfirmasi persetujuan lagi ke lo. Begitu lo tekan enter, folder mentah beserta file arsip tar yang belum terenkripsi tadi bakal langsung lenyap seketika dari penyimpanan HP lo. Sekarang satu-satunya file yang tersisa di directory itu cuma file ini ya, _team.tar.gpg. Jadi file yang udah dienkripsi ini. Sekarang
mari kita lakukan uji coba pembuktian keamanan buat mastiin apakah sistem kriptografi GNU PG ini beneran bekerja melindungi privasi data lo atau enggak. Lo keluar dulu dari Termax, terus lo buka aplikasi file manager bawaan HP lo. Atau lo bisa coba buka lewat aplikasi galeri dan pengelola dokumen standar Android. Sekarang lo pindah ke folder documents tempat lo nyimpen file tadi. Kita buka folder documents ya. Nah, pas lo lihat di file manager, folder asli lo udah gak ada ya. Yang Rekun_Team tadi dan juga yang tar. Dan yang tersisa cuma ini, file tunggal bernama Rekun_Team.tar.jpg ya, ini tuh. Sekarang lo coba ketuk atau paksa buka file.jpg ini pakai aplikasi apa aja yang ada di HP lo. Misalnya pakai text editor, photo viewer, atau archive extractor bawaan Android. HP lo bakal langsung kebingungan dan ngemunculin pesan error kayak unrecognized file type atau dokumen tidak bisa dibuka. Kalaupun lo ngebuka paksa file itu pakai aplikasi pembaca teks, tampilan layar HP lo cuma bakal nampilin songkongan karakter biner acak yang rusak, berantakan, dan benar-benar tidak bisa dibaca manusia. Ini ngebuktiin kalau file penting lo udah benar-benar terproteksi secara aman di level biner dan gak bakal bisa diintip sama sistem Android biasa. Nah, terus pertanyaannya gimana kalau lo sendiri yang mau make atau pengen ngeliat lagi isi file yang ada di dalam folder tersebut? Proses buat ngembaliin file yang berantakan tadi jadi file normal kayak semula itu namanya adalah dekripsi, bro. Sebelum ngelakuin dekripsi, lo mesti hapus dulu passphrase-nya dari penyimpanan cache. Kan kita baru bikin dan masukin passphrase-nya kurang dari 10 menit ya. Biasanya masih ada di cache, jadi mesti kita hapus dulu. Kalau nggak dihapus, passphrase-nya bakal langsung di-input otomatis sama sistem dan lo nggak usah masukin passphrase lagi. Sedangkan di sini kita pengen simulasi kalau kita harus pakai prosedur biasa di mana kita harus masukin passphrase. Cara hapus dari cache-nya, lo tinggal jalanin perintah-perintah ini. Pertama, kita perintahin GPG buat nggak pernah simpan passphrase di cache dengan perintah echo, lalu tanda kurung ya di sini default dash cache dash etl 0. Jadi time to live-nya jadi 0 ya di cache-nya. Jadi nggak akan pernah di save ya di cache, penyimpanan cache-nya. Oke, pasti lalu tanda panah. Ini itu di file GNU PG-nya ya, .gnupg /gpg dash agent -1. Oke, kita enter. Terus kita matiin dulu layanan GPG-nya biar cache-nya bersih lagi ya. Pakai perintah gpg pasi gpg dash agent. Nah, jadi pakai perintah ini ya. Kita enter. Nah, baru sekarang kita bisa mulai praktek dekripsi. Caranya gampang banget. Dan semua prosesnya bisa lo selesaikan dalam hitungan detik langsung lewat terminal Termax lo. Langkah pertama, pastiin lo udah masuk ke direktori tempat file .gpg itu berada ya. Kalau posisinya udah di sini ya, kan saya ada di documents ya. Sini adalah folder di mana file itu berada. Kalau posisinya udah benar, lo tinggal panggil tools GNU/PG buat ngebongkar segel enkripsinya dengan ngetik perintah ini. GPG spasi lalu nama filenya ya, yaitu Rekun_Team.tar.jpg ini. Nah, perintah ini nanti secara otomatis bakal merintahin GNU/PG buat ngenalin jenis enkripsi yang dipakai sama file tersebut. Begitu perintah ini lo enter, Termax bakal langsung minta lo buat masukin kata sandi atau passphrase yang udah lo tentuin di tahap keempat tadi. Lo tinggal ketik aja ya kata sandi lo dengan benar. Oke, sampai selesai. Terus tekan enter. Kalau kata sandi yang lo masukin itu benar, GNU/PG bakal langsung memproses pembalikan algoritma matematikanya secara instan dan bakal ngembaliin file arsip mentah bernama Rekun_Team.tar. Kita lihat ya. Nah, di sini sudah ada ya file arsip mentahnya. Tapi ingat, ini baru berupa file arsip tunggal ya, belum berubah jadi folder utuh yang bisa lo akses lewat file manager biasa. Langkah terakhir, kita harus nge-extract atau ngebongkar bungkusan file arsip tar ini biar dia kembali jadi struktur folder normal. Jalanin perintah ini di terminal lo ya, tar spasi dash xvf spasi lalu nama filenya ya, yaitu Rekun_Team.tar. Oke. Nah, gue bedah lagi ya fungsi parameternya biar lo makin paham. Opsi dash x di sini adalah instruksi utama buat melakukan ekstrak atau pembongkaran arsip. Opsi dash v atau verbose bakal nampilin ke layar file apa aja yang berhasil dikeluarin dari dalam bungkusan. Dan opsi dash f buat negesin kalau objek yang mau kita bongkar itu berbentuk file arsip tunggal. Begitu lo enter, sistem tar bakal langsung keluarin lagi seluruh isi folder lo tanpa ada satupun file yang rusak atau hilang. Kalau lo ketik ls, sekarang folder Rekun_Team udah balik lagi dengan selamat dan semua file di dalamnya udah bisa lo buka lagi dengan normal lewat aplikasi apa aja di HP lo. Sebelum gue akhiri panduan lengkap kali ini, ada beberapa tips keamanan tambahan yang wajib banget lo perhatiin biar sistem pertahanan data lo bener-bener gak gampang ditembus. Kunci utama dari kekuatan enkripsi simetris GNU/PG ini murni bergantung penuh pada seberapa kuat kata sandi yang lo bikin. Kalau lo cuma pakai kata sandi standar yang gampang ditebak kayak tanggal lahir, nama panggilan atau kombinasi angka berurutan, sistem pertahanan matematika
matematika AES 256 yang canggih tadi bakal jadi sia-sia karena gampang ditebak pakai metode dictionary attack. Biasain buat bikin kata sandi yang kuat dengan kombinasiin penggunaan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol unik yang acak. Makin panjang dan acak kombinasi kata sandi yang lo bikin, bakal semakin mustahil buat komputer manapun buat nebak kata kuncinya. Selain itu, lo harus punya kesadaran penuh buat gak ngasih file.jpg lo sama kata sandinya secara sembarangan ke jalur komunikasi yang gak aman kayak chat WhatsApp atau media sosial. Karena dasar dari keamanan cyber itu dimulai dari kedisiplinan diri lo sendiri dalam ngejaga aset digital. Kalau lo nemuin kendala teknis atau ada pesan error pas nyobain perintah tar atau JPG tadi, jangan sungkan buat langsung tulis detail masalah lo di kolom komentar di bawah biar kita bedah dan cari solusinya bareng-bareng. Belajar cyber security, kriptografi, dan manajemen sistem operasi lewat Airmax itu benar-benar gak bisa kalau lo cuma jadi penonton pasif yang sekedar ngeliatin layar doang, bro. Kunci biar lo beneran bisa menguasai keahlian ini adalah lo harus berani buat praktik langsung. Teliti pas ngetik perintah terminal dan gak takut buat nyobain berbagai tool security langsung di perangkat lo sendiri. Dengan lo berhasil mempraktikkan metode enkripsi GNU-PG hari ini, lo secara gak langsung udah memahami konsep dasar data protection di level biner yang jadi salah satu pilar paling penting di industri keamanan teknologi modern saat ini. Buat teman-teman komunitas Recon yang punya rasa penasaran tinggi, pengen belajar lebih serius lagi soal dunia cyber dan butuh bimbingan materi yang terstruktur rapi dari nol, gue mau ngajak lo semua buat gabung ke program membership eksklusif di channel ini. Di program membership ini, gue udah memetakan jalur belajar lo ke dalam 3 level khusus yang bisa lo sesuaikan dengan target skill yang mau lo capai. Level pertama adalah Field Agent. Tingkatan ini pas banget buat lo yang mau ngebangun pondasi IT yang kokoh dari dasar banget. Di sini kita bakal fokus matangin skill fundamental lo, mulai dari pemahaman jaringan komputer, cara menguasai navigasi terminal Telmax, sampai logika pemrograman dasar yang wajib lo punya sebelum melangkah ke materi pertahanan cyber yang lebih kompleks. Kalau lo ngerasa udah punya modal dasar dan pengen tantangan yang lebih nyata, lo bisa naik ke level kedua yaitu Special Ops. Di level ini, suasana belajarnya bakal jauh lebih menantang dan canggih karena kita udah masuk ke materi industri yang terstruktur. Kita bakal bedah bareng-bareng teknik analisis malware di dalam lingkungan sandbox terisolasi, simulasi penetration testing buat nyari celah keamanan sistem, sampai cara merakit lab cyber, tingkat lanjut pakai berbagai sistem operasi khusus security, dan tingkatan tertinggi buat lo yang benar-benar punya komitmen penuh buat ngebangun karir profesional di industri cyber security adalah Cyber Elite. Level premium ini didesain khusus buat lo yang mau fokus ngincar karir sebagai pentester, security analyst, atau konsultan di perusahaan besar. Di level Cyber Elite ini lo gak cuma dapat semua akses materi dari level sebelumnya, tapi lo bakal dapat bimbingan langsung dan sesi konsultasi privat berkala dari gue buat mematangkan skill teknis lo, membantu menyusun portofolio lab cyber yang punya bobot tinggi di mata HRD, sampai sesi mentorship khusus buat persiapan menghadapi ujian sertifikasi kompetensi industri internasional yang diakui secara global. Langsung aja lo cek dan klik tombol join atau gabung yang ada di samping tombol subscribe di bawah video ini buat ngeliat detail lengkap keuntungan di setiap levelnya. Gunakan semua ilmu kriptografi dan perintah Termax yang udah kita pelajari hari ini dengan penuh tanggung jawab. Tetap berada di koridor etika yang benar dan manfaatkan keahlian ngoprek lo buat melindungi data pribadi lo secara positif. Kalau lo suka sama video edukasi teknologi yang mendalam kayak gini, jangan lupa buat klik like, share video ini ke grup belajar lo, dan pastiin lo udah subscribe biar gak ketinggalan pembahasan tools cyber berikutnya. Gue Ismail pamit, sampai ketemu di kelas membership dan video edukasi cyber security selanjutnya. Stay safe, stay ethical, and happy hacking.